Jadi kemarin kita ditraktir. Jadi tujuannya Dr. Nuswil, kalau kita dimakanin durian banyak, katanya pagi ini bisa ilmunya bisa keluar semua gitu. Ini dewa pemabuknya di belakang. Jadi kita apa namanya? Oh di slide-nya dia boleh, terima kasih. Jadi slide. Nah, saya akan berbicara tentang peran USG dalam pemeriksaan fertilitas. Jadi ini kita manfaatkan keseharian kita sesuai dengan moto kita ya, dari klinik sampai ke daily practice kaitannya dengan fertilitas. Slide Mas. Nah, ini filosofinya. Setiap kita melihat sesuatu yang semestinya tidak ada, mari kita tidak lanjuti. Apakah ini gambar buntut tikus? Apakah ini belut? Bahkan ular sampai king cobra. Artinya, kalau kita menemukan sesuatu jangan berpikir yang ringan, pikirkan yang besar dulu sampai betul-betul tegak. Itu tidak sesuatu yang membahayakan. Contoh, kemarin saya cerita banyak endometriosis sampai terjadi pelekatan, bahkan sampai harus dia reseksi usus dan sebagainya. Sehingga kalau fertility itu, padahal kita sudah singkirkan semua, masih angka keberhasilannya masih kurang. Contohnya pada slide Mas berikut ini. Nah ini gambaran. Jadi kehamilan itu sebetulnya intinya dua saja. Ada embrio good dengan maternity support yang bagus tentunya untuk menimplantasikan. Kalau di tingkat IVF ya. Embrionya bagus, nggak bagus gugur. Nggak bagus, ini bagus gugur. Apalagi nggak bagus semua. Sedangkan yang bagus semua aja kalau di IVF angka keberhasilannya masih tidak melebihi dari 60%. Artinya kekuasaan Tuhan Sang Maha Pencipta ini masih besar yang belum terkuak. Jadi unknown kondisi itu masih belum tahu. Sering kita juga ngomong, ini bagus embrionya. Terus ibu nggak nampak eksplorasi kelainan pada gambaran USG dan sebagainya. Nah inilah yang harus kita lebih dalamin lagi. Apalagi kalau kita keilmuan kita di dalam mengevaluasi ini nanti kurang, maka kita berada di kelompok yang ini terus nanti. Seandainya ini bagus ini ya. Nah ini secara filosofinya, slide Mas. Nah, saya ingin mengingatkan ini, kita memiliki fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekresi, ovulasi dulu dan fase sekresi. Jadi kalau dilihat di sini, saat haid apa yang akan kita periksa? Jadi karena pasien datang pertama untuk infertility, pasti dia tidak tahu. Dia pengennya, kecuali dikasih tahu temannya, oh pokoknya kalau datang nanti hari kedua, nah itu baru tartil. Tapi sesungguhnya kita akan siap. Kita akan siap kalau seandainya dia datangnya pada saat pertengahan ini, apa yang akan kita lakukan? Tidak ada waktu yang terbuang untuk pasien tersebut. Nanti akan kita tunjukkan satu-satu. Sehingga kalau kita monitoringnya pengen apa? Mungkin kita tidak berbicara tentang IVF ya. Tentunya natural yang bagus. Kalau kita menyiapkan inseminasi yang oke nantinya. Nah, diagnosa fisiologis dan patologis buntut tikus, belut atau kobra tadi harus dijelaskan di depan. Oh ini tidak ada buntutnya ya aman. Ini ada sesuatu ini harus kita ikuti karena tidak nampak di sini bisa nampak di sini. Tidak nampak di sini bisa nampak di sini. Contoh saya awalin aja. Kalau kita melihat polip di saat menstruasi pasti kacau, sulit dilihat. Di saat fase sekresi bingung, tebel ini polip apa bukan ya? Ini submucosmium apa bukan? Tapi pada saat yang tepat, pada saat bersih haid, ya, early, jadi sebelum proliferasi masuk, jadi endometriumnya tipis, sehingga ada tonjolan, ada polip, ada submucosmium akan lebih nampak, sehingga dia akan kita lanjutkan dengan tadi Dr. Binarwan cerita, lakukan salin infusonografi atau sering disebut juga sonohistrografi. Dengan memasukkan cairan terbuka maka akan kelihatan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana serviks abnormal dan tidak, agar riwayat keguguran berulang di trimester 2, saya nanti akan concern terhadap inkompetensi serviks pada kehamilan yang sudah mulai ada di hamil-hamil awal. Jadi semua anamnese, history taking pada pasien tadi di infertility sangat akan menentukan apa yang akan kita fokuskan. Ini tadi banyak diceritakan terdahulu, kemudian dari tuba dan ovarium apa saja yang perlu kita kerjakan. Slide. Nah, intinya ada 4 kita untuk mencapai kehamilan. 1, seleksi pasien ini menentukan segalanya. Menentukan langkah-langkah kita, apa yang harus kita kerjakan. Slide. Mungkin agak cepat karena Dr. Binawan tadi udah banyak nyinggung. Nomor 1, kelainan
kongenital ikut dulu. Oh ini uterusnya normal, gambaran uterus kelihatan. Apakah saya harus periksa dan sebagainya? Ini kelihatan sekali perbandingan. Sesungguhnya sejawat sekalian dengan transvaginal sonografi aja, asalkan anglingnya dikuasai banget, ini bisa terdetek. Saya mendapatkan gangguan yang kavum uterinya saja, arkuata, kelompok arkuata ini, di mana tidak mengganggu kehamilan, persentasenya tinggi. Oh, saya terjadi ini sudah ada indentasi, ada parsial kelompok. Bahkan ini ada sepertinya ada 2. Kalau kita nggak menyadari, ini dikira suatu kista. Di laparoskopi diambil, PA-nya keluar myometrium. Karena di dalamnya ada darah produksi. Ini sering bukan ini, sering terjadi. Bahkan seorang senior mempuluk, dia mengerjakan ini, dia ambil, muncullah demikian.